percakapan saya Serliana Nirta Kartini, biasa dipanggil Seni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 2004D dengan NPM 24103-137. Di sini saya ingin menjelaskan video tentang pengungkap dugaan kasus suap hakim. Jadi sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan memaparkan videonya. Ya pemirsa, kita akan sama-sama melihat seperti apa press conference dari Kejagung pada malam hari ini. 11 kemarin malam, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan tindakan penggeledahan di 5 tempat di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, jadi ini bermula dari pengembangan perkara yang kita tangani terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam tindakan penggeledahan tersebut, penyidik menemukan adanya alat bukti baik berupa dokumen dan berupa uang yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 12 ini, pada hari ini, April 2025, penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta, dan malam hari ini juga ada tadi sampaikan Pak Kaupetum di beberapa wilayah provinsi di luar Jakarta. Adapun barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan tersebut, yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400, dolar Amerika Serikat 600, dan rupiah sebesar 11.100.000 yang ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG. Yang ketiga, uang rupiah sebanyak 136.950.000 disita dari rumah AN. Ini seorang pengacara. Kemudian yang keempat, 1 buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian 1 buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Kemudian 1 buah dompet berwarna hitam yang berisi 23
lembar uang pecahan $100 Amerika. Kemudian 1 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya 1.000. Kemudian 3 lembar uang pecahan dolar Singapura, yaitu per lembarnya 50. Kemudian 11 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya masing-masing 100. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura, yaitu masing-masing $2. Kemudian 7 lembar uang pecahan Rp100.000 per lembarnya. Kemudian 235 lembar uang pecahan Rp100.000. 33 lembar uang pecahan Rp50.000. 3 lembar uang pecahan ringgit, yaitu masing-masing per lembarnya adalah Rp50. 1 lembar uang pecahan ringgit 100. Kemudian 1 lembar uang pecahan ringgit, yaitu nilainya Rp5, dan 1 lembar uang pecahan ringgit nilainya Rp1. Kemudian 1 unit mobil Veran Spider, Ferrari, agak gelap ya ini. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi 1 unit mobil ini mereknya tapi ada di sebelah, bisa dilihat ya, Lexus ya, kalau nggak salah Lexus. Selanjutnya penyidik membawa beberapa orang, yaitu antara lain BG, yaitu Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena telah ditemukan dokumen dan beberapa uang sebagaimana saya sebut di depan. Kemudian MS dan AR berprofesi sebagai advokat, karena juga ditemukan dokumen dan beberapa uang dari yang bersangkutan dan di rumahnya. Kemudian MAN, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena juga digeledah yang bersangkutan ditemukan beberapa uang sebagaimana tadi saya sebut. Kemudian DDP, istri IN. Kemudian ada BS, kemudian BS tadi adalah supirman, dan 5 staf MS masing-masing atas nama B, atas nama Y, atas nama Y, atas nama AS, atas nama AR, dan atas nama V. Kemudian beberapa orang tersebut dibawa ke gedung Jampitsus untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang bersangkutan, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. Telah terjadi tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama
terdakwa korporasi, yaitu yang pertama Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT. Jadi, hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Dalam hal penegakannya, tentu hukum diliputi oleh rasa keadilan dan kepastian yang tinggi. Namun, prosesi penegakan hukum tidak selamanya suci dan bersih dari tangan-tangan kotor yang seharusnya diadili. Kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung pun menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia masih dikelilingi oleh penegak hukum yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Abuse of power atau penyalahgunaan wewenang pun masih menjadi momok yang menjamur di kalangan penegak hukum itu sendiri. Yang salah satu erat berhubungan dengan kasus suap menyuap. Masyarakat jadi makin gencar mempertanyakan soal apakah keadilan Indonesia sudah sesuai dengan pengharapan atau tidak. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah tindakan Sudrajat Dimayati dalam menerima suap dapat dianggap sebagai penyalahguna kewenangan. Analisis ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap rekam jejak etis Sudrajat Dimayati sebelum dan setelah kasus suap, serta bagaimana tindakannya ini mempengaruhi proses peradilan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kasus suap Hakim Agung ini mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan. Analisis ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap dampak kasus suap terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum. Untuk menjawab hal tersebut, penulis melalui pendekatan empiris yuridis melakukan studi kasus terhadap kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimayati guna mengetahui mengenai keberadaan unsur abuse of power serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat akan keadilan Indonesia. Dan hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Keberadaan hukum itu sendiri pun menjadi sarana untuk mengatur, mengadili, hingga memaksa lingkup di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam prosesinya hukum tidak berdiri sendiri karena ada banyaknya faktor yang mengelilinginya. Untuk melaksanakan suatu sistem utuh, salah satunya adalah soal bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Dalam penegakannya, perlu kita ketahui bahwa hukum Indonesia tidak boleh dikotak-kotakan, melainkan sebagai negara hukum konstitusi dengan metode rasional dan sistematis. Hukum harus dipandang dengan suatu sistem yang utuh. Segala peraturan dan praktiknya tidak boleh bertentangan dengan jiwa konstitusi. Hal inilah yang membawa masyarakat pada pandangan soal tidak untuk terpaku pada kata-kata dan melihat bagaimana kenyataan dalam kata-kata itu digunakan. Bagaimana hukum yang selama ini dibuat dalam tulisan
maupun tidak tertulis sekalipun bisa memberikan kepastian hukum yang membawa rasa keadilan masyarakat dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegaknya. Salah satu penghargaan tinggi itu pun diberikan kepada ranah pengadilan yang dikenal sebagai tempatnya hukum menjalankan fungsi untuk mengadili. Pengadilan merupakan suatu dari sekian banyak institusi yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keberdayaannya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadilan sebagai institusi soal pelaksanaan sistem peradilan dan erat kaitannya dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menjadi tempatnya masyarakat mengadu mengharap sistem peradilan yang adil. Pada dasarnya, peradilan diselenggarakan demi keadilan yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, serta dengan mengaplikasikan dan menegakkan keadilan berlandasan Pancasila sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman undang-undang, kehakiman keadilan yang merata dan kepastian hukum yang sesuai terhadap adigium quality before the law merupakan satu dari sekian banyak harapan masyarakat terhadap tanggung jawab yang diberikan dan dikembangkan oleh punggung penegak hukum. Jadi lahirnya UUD Kehakiman pun sebagai jaminan dan kepastian terhadap jalannya harapan tersebut. Namun dalam praktiknya sendiri, harapan soal bagaimana hukum yang berjalan demi keadilan itu pun lebih banyak tidak terpenuhinya. Sebagaimana yang kita ketahui, peradilan pun tidak lepas dari campur tangan yang mengotori jalannya prosesi di atas meja hijau. Hakim Agung yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan pada akhirnya tetap bisa diberi suap. Uang mulut pun atau uang memenangkan pihak lain pun menjadi satu dari sekian banyak penyebab kenapa hukum Indonesia makin kental dengan ungkapan keadilan sarang laba-laba. Keadilan yang dicanangkan oleh masyarakat sebagai keadilan yang hanya menangkap serangga kecil dan tidak mampu menjerat serangga besar. Dalam hal ini, peradilan yang masih mampu disuap menyuap, normatif dan sosiologis kasus dugaan suap Hakim Agung. Hingga sampai pada jajaran kehakiman pun memperkuat asumsi masyarakat soal bagaimana hukum itu tajam ke bawah melainkan tumpul ke atas. Kasus seperti ini pun menjadi pondasi masyarakat dalam memandang hukum itu sendiri, melahirkan konflik sosial sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap hukum di negaranya sendiri. Umumnya, kasus suap menyuap itu sendiri erat kaitannya dengan abuse of power. Salah satunya adalah kasus dugaan terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati, yang tersebutlah merupakan tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena salah satu hakim tertangkap oleh KPK yang menerima informasi terkait penyerahan uang kepada Sudrajat Dimyati atau perantaranya terkait kasus yang sedang ditangani oleh Sudrajat Dimyati. Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti berupa 200 juta dolar Singapura atau senilai dengan 2,2 miliar yang diserahkan kepada Yosef Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara. Dalam uraian di atas dapat diketahui bahwa pengadilan sebagai institusi sosial dapat dikatakan belum mampu melakukan peradilan yang bersih
dari campur tangan orang lain, utamanya dalam bagaimana suap ternyata masih mampu mempengaruhi seorang hakim agung di dalam perkaranya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemeo hukum barat, yaitu Nemo Judex Idoneus. Oke teman-teman, itu saja dari penjelasan mengenai dugaan kasus suap hakim. Jadi itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.